Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila dinil qawim wa akramana min sairil umam bi nabiyil karim وعلمنا الإسلام والإيمان بمنه وكرم المبين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وروحي وجسدي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus MWC, baik dari unsur Syuriah dan juga Tanfidiyah yang saat ini hadir, Rais Syuriahnya, Ketua Tanfidiyahnya, yakni Kiai Haji Mustafa. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat dan barokah. Demikian juga Ketua Tanfidiyahnya juga alhamdulillah. Jadi yang disebut dari tentara, yang memang tentara banyak dari yang masuk ke jajaran pengurus NU, para hadirin dari pusat apa segala macam, baik juga dari kepolisian. Karena NU memang adalah milik bangsa Indonesia. Jadi berdirinya negara ini tidak terlepas dari perjuangan para masyayikh, para yai yang semuanya adalah mereka yang membentuk organisasi Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati juga Ketua Masjid, demikian juga sesepuh kita ini, Masya Allah, selalu hadir. Ini jadi contoh ya, jadi uswah. Beliau setiap acara NU selalu hadir. Mudah-mudahan beliau panjang umur, diberi sehat, seger, buger ya, sehat walafiat, Masya Allah. Jadi mulai dari muda sampai saat ini, dan beliau selalu hadir, perlu menjadi contoh kita. Juga semua yang saya hormati jajaran pengurus ranting yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita ini termasuk beruntung Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah ikut gabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa kita beruntung? Karena Nahdlatul Ulama ini pendirinya, Masya Allah, bukan hanya kiai biasa, Pak. Kiai luar biasa. Ya. Mulai dari gagasan pembentukan NU Syekhona Khalil bin Abdul Latif, kemudian pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari, sampai kiai dari Yaman ya, ulama dari Yaman, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ini datang ke makamnya Mbah Hasyim Asy'ari ya. Beliau tahlil berdoa di atas kuburannya Mbah Hasyim Asy'ari, ulama dari Yaman yang bendera NU itu polisi. Semua medsos menjelaskan sangat viral sekali.
masyhur dengan wali kutub yang pegang kewalian terbesar, yaitu Habib Umar. Itu masih datang ziarah ke makamnya Ki Hasyim Asy'ari, ulama dunia, Pak. Ulama yang membentuk Nahdlatul Ulama itu adalah Ki Hasyim Asy'ari, didatangi ulama dunia. Makanya kita termasuk beruntung. Kenapa? Kata Ki Hasyim Asy'ari, kita nggak nututi para hadirin. Ya. Kalau beliau ini sudah mungkin nggak tahu sudah berapa, hampir 100 tahun barangkali. Mulai zaman sebelum kemerdekaan. Jadi umur beliau ini kholnya sudah nggak tahu berapa keberapa. Ya. Ini Ki Hasyim Asy'ari yang membentuk NU ini tujuannya apa? Tidak ada lain agar supaya kita punya akidah selamat. Punya akidah selamat, faham keislamannya supaya selamat. Dibentuknya Nahdlatul Ulama ini supaya kita ini, Pak, tidak tersesat, supaya besok di akhirat bisa kita semua ini berkumpul bersama beliau. Bahkan beliau orang yang jangankan jadi pengurus, sing ngurusin NU, yang mendukung NU, yang senang dengan NU, maka kata beliau nanti akan berkumpul dengan Ki Hasyim Asy'ari karena diakui sebagai santrinya. Mudah-mudahan termasuk kita nih, amin ya rabbal alamin. Kenapa mereka para pendiri NU ini begitu hebat perjuangannya para hadirin? Seandainya nggak ada NU, belum tentu juga Indonesia ini merdeka. Seandainya tidak ada NU, maka faham-faham yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi ini akan benar-benar berkembang di Indonesia. Akhirnya ya, kalau seandainya nggak ada orangnya, Masya Allah, banyak umat ini tersesat jalan. Inilah tujuan yang didirikan NU, supaya kita menjadi orang yang selamat, ikut dakwah sebagaimana dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, orang kalau menghidup-hidupkan sunnah Nabi di kala umat ini banyak yang melenceng dari ajarannya. Orang zaman sekarang, Masya Allah, kadang-kadang sudah orang tua sama anak sudah berbeda, Pak, fahamnya. Orang tuanya seneng yasinan, seneng didoakan. Nanti kalau sudah orang hijrah ke alam kuburnya, anaknya mengharamkan, sudah paham. Ini na'udzubillah. Ini tujuannya NU, supaya orang-orang yang sudah berada di alam barzah ini tetap dimuliakan, didoakan, dikirimi Fatihah, diberi sedekah. Karena kalau nggak ada orang NU, Pak, Masya Allah, orang itu seperti binatang. Orang selain organisasi kita, habis kalau orang sudah ditanam di alam kuburnya, itu seperti binatang, sudah nggak perlu doa. Yang penting sudah masukkan, ya, baru mereka pergi. Nggak ada doa, nggak ada kiriman. Yasinan nggak boleh, tahlil nggak boleh.
Ini sebetulnya akidah yang sesat. Nah, ini tujuannya NU didirikan para hadirin. Karena orang di kuburan ini Pak, ibarat orang di lautan itu, dia terhempas ombak sendirian, tenggelam, nggak ada yang nolong. Ya apa kalau di tengah laut, ya, terhempas kena ombak, tenggelam, teriak ke sana kemari, nggak ada yang nolong. Ini kata Nabi Muhammad. Nah ini NU para hadirin yang akan mendengar dari teriakan mereka. Karena dikatakan al-mayyit, Rasulullah katakan al-mayyit fi qabrihi kal-ghariqil mughawwis. Orang itu kalau sudah masuk kubur, kemudian dia tidak punya amal-amal yang baik, kal-ghariqil mughawwis, seperti orang tenggelam di laut, kena hempasan ombak yang besar, kemudian gak ada yang nolong. Dia teriak-teriak minta tolong. Mughawwis itu minta tolong, sama dengan diambil dari kata istighotsah. Mughawwis itu orang yang minta tolong. Istighotsah itu minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang baca istighotsah ini para hadirin, istiqomah tiap hari baca istighotsah. Ya, istighotsah ini dibaca, semua hajatnya akan dikabulkan sama Allah, dan segala apapun kedengkian orang-orang sihir insya Allah gak masuk, karena ini lengkap Pak. Makanya namanya istighotsah. Sama dengan orang yang tadi saya katakan hadisnya Nabi, mayit itu kalau sudah masuk kubur dia minta tolong. Kalau ini istighotsah. Kalau orang yang masuk dalam kubur, mughawwis namanya, orang yang minta tolong, mayitnya minta tolong. Kalau kita orang yang hidup istighotsah, minta tolong sama Allah. Jadi orang nggak perlu cari ilmu apa macam-macam, ya. Orang baca istiqomah setiap hari, baca istighotsah yang memang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama itu. Ini wiridan yang luar biasa Pak. Ini anti sihir, dimurahkan rezeki, dikabulkan hajatnya, bahkan anak-anaknya akan diberi kesuksesan kalau orang istiqomah. So, bacanya ini mendoakan anak, mendoakan keluarga, Masya Allah, ya. Ini lengkap ini Pak. Sholawatnya, sholawat munjiat, sholat tunjina, ada sholawat nabi, semua ada, ya. Namanya istighotsah. Kalau orang yang masuk kubur namanya al-mughawwis, al-mayyit fi qabrihi kal-ghariqil mughawwis. Artinya teriak-teriak minta tolong. Kalau istighotsah minta tolong sama Allah. Kalau orang yang masuk kubur minta tolong sama siapa? Nah ini untungnya ada Nahdlatul Ulama, ada tahlilan, orang yang meninggal dikirimi bacaan tahlil, dikirimi doa. Inilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sunnah dihidupkan para hadirin, dikala manusia banyak yang sesat. Karena banyak orang tuanya Masya Allah tahlilan, anaknya sudah nggak suka. Makanya kita jadikan rumah tangga kita semua seanak-anaknya, ya,
supaya kita berusaha mencintai Nahdlatul Ulama. Jadi kalau orang tuanya seharusnya menjadi contoh. Kalau orang tuanya ikut dalam jamiah Nahdlatul Ulama, anak-anaknya dikader. Supaya apa? Supaya selamat. Makanya acara Lailatul Ijtima semacam ini sebetulnya dakwahnya Nahdlatul Ulama. Benar kata Ketua Tanfidiyah, ya. Besar dan kecilnya Nahdlatul Ulama di suatu tempat dilihat dari Lailatul Ijtimanya. Kalau di Jawa itu Lailatul Ijtima, masya Allah para hafid. Ya. NU ini, apalagi daerah saya, daerah Pasuruan ini Pak, ya. Itu memang tempatnya pesantren, tempatnya santri, tempatnya kiai. Kalau sudah acaranya NU, kalau ibu-ibunya acara fatayat, acara muslimah, masya Allah, hampir setiap desa, setiap malam terdengar suara tiba. Kalau di Jawa itu baca tibaan namanya ya. Ini masya Allah. Kenapa? Orang bergabung di Nahdlatul Ulama untuk saat ini berkumpul, ini sama dengan orang yang mendapatkan nilai 100 orang yang mati syahid. 100 orang yang mati syahid. Ini kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahidin. Orang kalau mau menghidupkan sunnahku, yang menghidupkan sunnah Nabi ini adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan begitu? Kiai kita itu orang alim luar biasa. Bahwa yang dimaksud Nahdlatul Ulama ini adalah ahli sunnah wal jamaah, ya Nahdlatul Ulama. Karena orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah harus dia punya akidah Asy'ariyah, harus punya akidah Asy'ariyah. Jadi tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sementara mereka itu yang mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah nggak masuk, terputus para hadirin. Semua imam ya, ahli sunnah wal jamaah itu semua harus berpaham ya, kalau tauhidnya mengikuti tauhid akidah, ada 40 sifatnya Allah, begitu Pak. Yang mohal, yang wajib apa itu 20, yang mohal 20, yang jaiz 1, itu yang harus dipelajari. Itu akidah Asy'ariyah. Yang lain itu nggak ada yang semacamnya. Makanya kita beruntung mengikuti Jamiah Nahdlatul Ulama, karena sesuai dengan apa dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang yang menghidupkan sunnahku dikala kebanyakan rusak akidahnya umatku, falahu mi'atu ajri syahid, maka orang itu diberi nilai perjuangannya sama dengan 100 orang mati syahid. Maka mudah-mudahan kita semua ini besok kumpul dengan para ulama wassalihin, amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya harus kita semangat. Orang mendukung saja Pak, oh saya ini sudah tua ya, misalnya sudah tua, kalau ikut jadi pengurus barangkali sudah susah. Setidaknya kita ini mendukung tentang perjuangan Nahdlatul Ulama, hidupkan gerak ini, ajaran yang sebenarnya dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ikut para ulama. Kalau kita ikut para ulama, almarhum ma'aman ahab, orang itu besok akan berkumpul dengan siapa yang menjadi idola kita. Kalau idola kita ini adalah para aulia, makanya di dunia menjadi wali-wali istimewa itu Pak, yang kuburannya ratusan tahun dibongkar sih utuh, bahkan kain kafannya masih utuh. Ini biasanya orang ahli sunnah wal jamaah ya, yang kalau di Indonesia dikatakan nahdlatul ulama. Banyak sekali Pak, seperti Syekh Muhammad Al-Maliki, pejuang ahli sunnah wal jamaah ya, beliau di kota Mekah, almarhum sudah meninggal dunia bertahun-tahun kena peraturan di Arab Saudi ini. Kalau sudah para hadirin sudah 1 tahun dilihat, kalau sudah hancur dipindah itu tulang-tulangnya, karena tidak semua kalau sampai dikubur di Maklan semua, kalau di Madinah dibagi semua kan penuh, karena tiap hari itu ratusan orang yang meninggal, bahkan hampir 1000 dalam 1 hari kan begitu kan. Jadi biasanya 1 tahun dibuka, kalau sudah tulangnya habis hancur dipindah para hadirin. Tapi rata-rata para ulama nahdlatul ulama, para ulama ahli sunnah wal jamaah utuh, sehingga peraturannya kalau sudah utuh berkali-kali dibuka sampai 3 tahun 4 tahun harum, bahkan saya Muhammad Maliki Pak, harum seperti bau galuh, utuh, kulitnya nggak dimakan rayap, sampai kain kafannya itu bersih Pak. Itu Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Maka tidak boleh untuk dipindah, jadi baru dikasih nama paten gitu. Seperti ulama Indonesia Imam Nawawi ya, Syekh Nawawi Al-Bantri, bahkan berada di dekat makamnya Siti Khadijah, berada di dekat makamnya Siti Khadijah. Sudah beliau meninggal sudah lebih dari 75 tahun yang lalu. Untuk ini loh, ulama-ulama nahdlatul ulama dibuktikan sama Allah. Mbak Maimun, kalau orang-orang Wahabi Pak, nggak sampai bulan hancur tulangnya. Kenapa? Karena nggak percaya dengan doa. Doanya orang yang hidup kepada orang yang meninggal dianggap nggak nyampe. Nah ini loh yang diperjuangkan Nahdlatul Ulama, sehingga berdiri. Jangan sampai Nahdlatul Ulama ini suatu saat akan lemah. Bahkan berdirinya Nahdlatul Ulama itu orang-orang Wahabi ini Pak, kepingin makamnya Rasulullah bahkan mau digusur. Karena orang yang sudah pernah ke sana ya, dianggapnya kalau sholat di depannya ada kuburan tidak sah, syirik karena menghadap ke kuburan. Padahal itu kuburannya Rasulullah. Kuburan Rasulullah di saat ini masuk di dalam masjid Pak. Ada kuburannya Sayyidina Abu Bakar, ada kuburannya Sayyidina Umar di dalam masjid, persis sampingnya Raudhah. Ini oleh orang Wahabi dulu mau digusur Pak. Rencananya ini loh, baru dengan gelagat semacam ini cepat-cepat ya, ulama Nahdlatul Ulama menurunkan, mengutus beberapa kiai untuk memprotes kepada Raja Arab Saudi. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ya, orang bisa tahu makamnya Rasulullah.
Orang bisa ziarah ke makamnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau tidak, apa maksudnya apa? Orang nggak tahu di mana makamnya Rasulullah. Ini maunya orang Wahabi itu kan begitu, Pak. Yang sedikit haram, sedikit bid'ah, sedikit di neraka. Makanya kalau punya anak, hati-hati kalau celananya terlalu tinggi, wah itu harus perlu difikir itu sudah. Ya, itu agak bahaya sedikit kalau sudah ngantongi gunting terus, itu bahaya. Itu bisa nyalahkan orang tuanya, bisa nggak mendoakan orang tuanya sudah. Nah ini yang diperjuangkan Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama itu adalah dakwah. Maka benar seperti tadi dikatakan oleh Ketua Tanfidiyah, ya. Jadi besar dan tidaknya Nahdlatul Ulama di satu tempat ini, bagaimana ramainya Lailatul Ijtima. Lailatul Ijtima ini adalah dakwah yang perlu dikembangkan di setiap ranting, di setiap kecamatan. Jadi ini adalah dakwah yang seharusnya terus dipupuk. Bagaimana organisasi ini hidup supaya kita benar-benar menjadi orang yang hidupnya penuh barokah, mendapatkan barokah para masyayikh, muassis Nahdlatul Ulama, para kiai, para wali-wali ini. Harapan kita mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sehingga kita jadi orang NU itu kebiasaannya ya senang tiba, senang tahlil, senang yasinan, ya. Kalau sholat subuh yo maca kunut. Ini dari kiai-kiai kita. Tapi yang terpenting adalah akidahnya apa? Akidah. Ya. Kalau sudah akidahnya ini melenceng, bagaimana nanti di hadapan Allah? Karena orang-orang di luar kita ya berfaham Allah itu ada tangannya, Allah ada kakinya. Nah ini berbahaya itu sudah. Ya. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kalau orang di luar kita, Allah ini berbentuk mujassimah, ini yang bahaya para hadirin. Ini yang akan diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Allah ini adalah kufuwan ahad, tidak sama dengan apapun. Jangan sampai kita ini melenceng dari sifat 20 yang wajib, yang muhal, yang jaiz. Supaya kita ini benar-benar di hadapan Allah diterima akidahnya. Karena orang menghadapi malaikatnya para hadirin. Ya, orang kalau sudah masuk kubur pasti berhadapan dengan malaikat. Seperti dikatakan dalam kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad menceritakan Imam Syubli ini mimpi tetangganya yang baru meninggal. Imam Syubli ini kalau orang di Indonesia dikatakan NU, Nahdlatul Ulama, tapi zaman itu kan nggak ada organisasi NU. NU ini adanya di Indonesia. Orang di luar itu ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi Imam Syubli ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini mimpi tandanya meninggal dunia. Saat mimpi ditanyakan, ya fulan, ma fa'alallahu bika? Apa yang diperbuat Allah kepadamu di alam kuburnya? Bagaimana kau mengalami? Ya. Apa dia katakan? Ya Syekh, hada syai'un azim. Ini perkara besar.
suara-suara kaki-kaki mereka yang sudah meninggalkan alam kuburnya. Dia katakan, datang dua malaikat yang hebat, yang sangat berwibawa. Karena malaikat ini kalau datang sama orang soleh, yang dikatakan wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kalau datang pada orang-orang yang punya amal baik, ini wajahnya sangat tampan, tersenyum, harum, bagus, sehingga tidak menakutkan. Dia sopan, akhlak. Karena Mungkar dan Nakir ini memang dinas, Pak. Setiap ada orang meninggal di kuburan itu, dinasnya Mungkar dan Nakir. Artinya dia sudah harus melakukan dinasnya ini, Pak. Kewajiban dia menanyakan lagi, tugasnya memang. Apa dia cerita sama Syekh? Sungguh wahai Syekh, ini peristiwa besar. Dikala dua malaikat ini datang, akalku hilang. Dia katakan akalnya hilang, Pak, sangking hebat wibawanya. Kalau datang sama orang yang gak punya amal, para hadirin, masya Allah, dikatakan sautuhu kal barqi, jadi suaranya kayak bledek, ya apa, kayak petir, ya, suaranya kayak petir. Tongkat, ya, tongkatnya Mungkar dan Nakir ini kalau umpama diroyong mulai dari orang barat sampai timur, bareng-bareng nggak kuat ngangkat. Itu yang akan ditusukkan ke kepalanya orang kalau pertanyaannya nggak lurus. Mudah-mudahan semua lurus, amin ya robbal. Makanya harus cinta dengan para kiai, para ulama. Sudah terbukti, bahkan masya Allah bertahun-tahun nggak rusak jenazahnya. Apa dia hilang akalnya, nggak bisa jawab. Padahal ini orang baik, Pak, nggak bisa jawab. Ditanyakan marabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka, nggak bisa jawab. Makanya kalau Nabi ada hadis, belajarlah engkau mulai dari buayan sejak kecil ilal lahdi sampai ke liang lahat. Yang lahat biasanya orang dibacai talqin, kan begitu, Pak, ya. Talqin itu kan biasanya yang baca talqin, idza ja'akal malakan fulan mayyit, kalau datang dua malaikat wasa'ala, kemudian dia bertanya kepadamu, ya, marabbuka wa man nabiyuka ila ani fakun biqaulin sahih, maka kau jawab dengan jawaban yang benar, fala yujzi'aka, jangan kau khawatir, dia makhluk sama seperti diajarkan. Tapi yang namanya orang kok tiba-tiba datang orang, dia hilang akalnya, nggak bisa jawab. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Kok tiba-tiba sangat mau dipukul, Pak, karena nggak bisa jawab. Orang baik, apalagi orang tidak baik. Dia kaget, terkejut. Kok tiba-tiba fabainahuma ha'il rajulun syabun, kok ada seorang laki-laki, masya Allah, pemuda yang sangat tampan, menghalang-halangi pegang tongkatnya malaikat. Jangan pukul
malaikat. Saya diperintah oleh Allah, saya pun juga diperintah oleh Allah. Debat Pak, malaikat 2 sama 1 orang. Coba kau tanya lagi, tanya orang ini, ditanyakan baru dibantu jawab. Qul Allah Rabbi wa Muhammadun Nabi, dibantu dijawab. Akhirnya putus. Akhirnya malaikat tidak mengazab karena dibantu ini orang yang wajahnya tampan harum. Setelah malaikat sudah selesai tugasnya, dia keluar menghilang, tanya ini semuanya, sapa jenengan ini? Siapa sampean? Apa dia katakan? Ya fulan, saya ini adalah amal kebaikan di dunia. Jadi kebaikan-kebaikan di dunia ini Allah ciptakan aku yang akan menemani sampai ila yaumil qiyamah, menunggu, menjaga. Jadi amal kita ini Pak, yang sholat, yang istighosah, yang istighfar, yang Quran, yang baca sholawat, ini nanti akan terbentuk menjadi makhluk yang akan menemani di alam kubur. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang selamat, amin ya rabbal alamin. Maka jangan sampai bosan-bosannya kita berkumpul Lailatul Ijtima, malam untuk berkumpul. Lailah ini adalah malam ijtima, ini berkumpul. Maka kita harus punya semangat, karena Lailatul Ijtima itu adalah perjuangan Nahdlatul Ulama yang biasanya muslimatan, fatayat juga fatayatan. Nah ini, karena semua itu adalah dakwah. Lailatul Ijtima adalah dakwahnya apa itu NU, juga fatayat juga dakwahnya NU, muslimat juga dakwahnya NU. Jadi semua nilainya dakwah. Supaya apa? Masyarakat jangan sampai tersesat Pak. Orang tuanya bisa dikirimi Fatihah, bisa dikirimi doa. Karena orang kalau sudah masuk di alam barzakh ini, para hadirin, mau dikirimi duit sudah nggak manfaat. Mau dikirimi mobil yang paling mahal sudah nggak bisa naik di situ. Mau dikirimi emas juga nggak ada manfaat. Yang bermanfaat adalah kiriman doa dari orang yang hidup ke orang yang sudah meninggal dunia. Du'aul ahya ilal amwat. Doanya orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Inilah perjuangan Nahdlatul Ulama, supaya kita ini terus berjuang untuk NU. Insya Allah kita berkumpul dengan para muassis, pendiri-pendiri NU. Jangan sampai kendor. Karena sekarang itu banyak tantangannya, apalagi di medsos Pak, macam-macam. Ada orang-orang yang liberal, oh sholat tuh nggak perlu begini, nggak perlu begini. Ya, bukan harus sholat tuh rukuk, sujud, macam-macam Pak. Kalau kita nggak punya pegangan, nggak punya dasar-dasar tentang akidah, ya apa nasibnya anak-anak kita nanti? Sekarang itu sudah macam-macam. Ustadznya macam-macam barang ini. Ya. Maka dari itu jaga anak kita Pak. Supaya apa? Supaya bisa mendoakan orang tuanya, bisa kirim Fatihah. Mereka hanya kalau mendoakan orang tuanya Rabbil Firli mau, tapi kalau kirim Fatihah nggak mau dia. Kirim Yasin, banyak Yasin nggak apa-apa, lagi taklim. Bahkan orang zikir Allah saja dikatakan bid'ah oleh mereka. Padahal dalam Al-Quran suruh perbanyak mengingat Allah. Nah ini anak-anak kita jaga. Mulai dari kecil kita sudah perkenalkan
supaya selamat. Jadi kalau sudah selamat sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum ini tujuannya. Orang kalau sudah selamat besok Pak, dikumpulkan dalam satu istana dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Ada suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW, kalau orang kepengen panjang umur, mudah-mudahan panjang umur semua ya, dan kepengen dimurahkan rezeki, kata Nabi Muhammad, ada dua perkara jangan ditinggalkan: silaturahmi dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau anak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah akan berikan umurnya barokah, umurnya panjang. Yang kedua, ya, orang kalau suka silaturahmi semacam ini, silaturahmi, kita ketemu ya dengan sesama anak agama, ketemu dengan kawan, keluarga, silaturahmi dan berbuat baik kepada kedua orang tua menyebabkan orang itu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ya. Jadi ini harapan kita semua, mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dan kita berharap mudah-mudahan NU di setiap tempat, setiap RT, setiap kelurahan akan diberi oleh Allah kemudahan, kemajuan, kejayaan, dan semuanya mudah-mudahan rukun, ya, mudah-mudahan sama-sama punya niat perjuangan di iqla'i kalimatillah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berharap, berdoa, mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan, dan doa ini kita pimpin